air jam-jam. Assalamualaikum, balik lagi di channel kami UAM Family, tips untuk sudut kota rumah dan traveling. Masya Allah, di kesempatan video kali ini aku akan share ke kalian tentang pengalaman kita umroh sekeluarga tapi ajak toddler yang super aktif umur 5 tahun dan anak bayi yang masih 6 bulanan. Nah, simak video perjalanan kita ya. Siapa tahu pengalaman kami di sini bisa jadi nanti referensi untuk kalian kalau ada rezeki untuk umroh sekeluarga juga. Dan ini perjalanan kita dari Banjarmasin ke Jakarta dulu guys. Jadi kita ke Jakarta dulu nginep 1 malam dan besoknya ini itu subuh sekitar jam 4:30 subuh ya guys. Jadi dari salah, alhamdulillah dia anteng, dia nggak nangis dibangunin karena kita ke Bandara Soekarno-Hattanya itu pagi banget. Jadi habis sholat subuh di hotel kita akan ke bandara langsung. Dan ini nih guys, kakak Dain karena dia tadi keliling-keliling aja, jadi biar dia mau diam diajak main dulu sebentar. Udah Mbak ngantuk kok masih ngantuk atau Ini kita udah tiba di Bandara Soekarno-Hatta lagi ya, dan bersiap mau menuju Madinah dengan perjalanan selama kurang lebih 9 jam. Dan pastikan keperluan pribadi kita ataupun anak-anak yang urgent itu kita taruh di tas tenteng aja atau di cabin ya guys, biar nggak repot ngeluarinnya. Dede Dede wah Kebetulan aku sebenarnya udah bawa penutup telinga untuk bayi, tapi ternyata dia risih dipakein guys. Jadi kayak gini aja dia anteng. Dan kegiatan dia selama di pesawat itu cuma menyusui, makan, cemilan, dan nonton hiburan di TV. Kakak Dain juga gitu guys, dan untungnya ada hiburan di TV, dia tidur lama juga. Dan ini tibalah kita di Bandara Madinah, dan alhamdulillah kita juga udah naik bis. Sambil nunggu bagasi kita juga dikasih ini apa, albaik guys, yang khasnya dari Arab sana. Nugget untuk ngisi perut karena lumayan juga nunggu bagasi tadi lama. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Allah izinkan kami untuk ke Madinah lagi, ke Mekah lagi. Masya Allah, senang banget. Dan jarak dari bandara di Madinah ini ke hotel dekat Masjid Nabawi itu sekitar 30 menit ya guys. Nah kalau kalian dari bandara Jeddah itu perlu waktu 6 jam lagi. Nah kita nginapnya di Hotel Al-Haram, dan kalau kalian keluar pintu kanannya itu langsung ngadepin kafe yang ada bunganya ini. Dan alhamdulillah banget kita bisa mudah ibadahnya di sini karena setelah keluar pintu sebelah kanan dan lurus udah kelihatan payung-payung Masjid Nabawi, Masya Allah. Nah karena kita juga lama tadi di jalan ya, jadi kita sarapan dulu. Nah menurut aku untuk di Hotel Al-Haram ini sarapannya cukup bervariatif dan bumbu-bumbu masakannya cukup masuk lah ya di lidah kita orang Indonesia. Dan aku kebetulan di sini makannya cocok-cocok aja sih, walaupun kadang juga ada agak bosan. Nah ini tuh kuenya seperti ini guys, banyak pilihannya dan ada sambelnya juga untuk kalian tetap bawa sambal terasi kalau bisa ya. Jadi kemana Dedek? Dan ini adalah alhamdulillah lagi subuhan pertama kita di Masjid Madinah sekeluarga. Masya Allah, sebenarnya kita tuh masih nggak nyangka guys bisa sekeluarga kesini kayak gitu. Apalagi bawa anak kecil, toddler dan bayi itu nggak gampang, baik di perjalanan maupun ketika sampai di sini. Namun Allah mudahkan langkah itu semua, dan aku yakin kalian pun semua jika nanti udah saatnya Allah permudah. Bisa di pintu sini ya kita lah.
Masya Allah, suara azan yang sangat aku rindukan langsung dari Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah Dede salah anteng guys. Dan ini kita kegiatan pagi ini itu ada berkeliling ke sekitar Masjid Nabawi di tempat-tempat bersejarahnya guys. Tapi karena ada burung banyak tepat di depan pintu 338 sampai 339, ini kakak Dain mau kasih makan burung guys. Di sini tempatnya luas ya, jadi anak-anak emang banyak suka kasih makan burung di sini. Dan pakan burungnya ini harganya itu 5 rial satu dan 3 10 rial. Atau kalian bisa juga bawa langsung dari rumah kayak jagung atau apa gitu. Ya. 1, 2, 3. Kakak. Masih jauh. Kakak Dain tiba-tiba minta gendong guys. Mood anak kecil tuh emang susah ketebak ya. Untung abis sabar. Dan ini sebenarnya jadwal kita pagi ini tuh kalau sesuai jadwal harusnya kita ziarah ke makam Rasulullah di Raudah ya guys. Tapi Masya Allah qadarullah, ternyata Raudah lagi tahap renovasi tepat sehari sebelum kita datang kalau nggak salah. Jadi kita hanya di depan kubah hijau makam Rasulullah Nabi Muhammad SAW sini aja. Sebenarnya sih kita sedih banget nggak bisa masuk ke makam Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi semoga aja sebelum kita menuju Mekah tahap renovasinya selesai. Nah, dan ini kita di Masjid Gomamah ya guys. Nah, Masjid Gomamah ini sendiri adalah masjid di mana Nabi Muhammad memintakan hujan karena saat itu di Arab mengalami kekeringan yang sangat parah. Dan kita duduk di sini sambil mendengarkan tentang sejarah Masjid Gomamah. Nah, tapi karena kakak Dain mungkin udah capek juga keliling, jadi kita pisah dari rombongan berempat dan menuju hotel sendiri. Nah, katanya sih capek, tapi ternyata pas lihat burung mau kasih makan burung lagi, jadi ya kita di sini dulu sebentar. Karena tadi emang kita cukup jauh mengelilingi area Masjid Nabawi dan cukup lama juga, jadi maklum lah ya kalau dia capek. Dan si Salah juga rewel, udah aus katanya. Kita akhirnya balik ke hotel dan lantai dasar hotel itu pertokoan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih ke Abi aja. Ya, bismillah. Foto kita foto dulu. Foto sama Om. Nah, selain pertokoan parfum tadi di lantai dasar hotel di Madinah, di deretan sebelah sini itu emang rata-rata orang buka toko ya, entah itu toko baju, oleh-oleh makanan ataupun souvenir. Nah, jadi kalian bisa juga belanja oleh-oleh di lantai dasar hotel-hotel yang dekat sini. Yuk. Going down. Oh tidak. Umi langsung ke sana aja. Ayo cepet. Alhamdulillah ini subuh kedua kita di Madinah dan ini dingin banget guys. Kita berangkat ini bulan Januari ya. Aku saranin kalian wajib pakai long john. Kalau nggak mau repot bawa jaket yang tebal. Nah, ini Dede sana pakai jaket karena long john untuk ukuran bayi nggak ada ya guys. Dan kita kebagian di saf luar. Kita di mana ini? Kita di mana? Di mana nih? Di atas atapnya. Atapnya. Habis sholat subuh di road-roadnya Masjid Nabawi. Seru lah, enak lah. Dia minum air apa? Air jam-jam. Iya, jam-jam. Jambi. Ini air jam-jamnya di sini. Udah semuanya.
Nah ini area rooftopnya Masjid Nabawi ya guys. Katanya sih cuman bisa diakses sama jemaah laki-laki. Aku kurang tahu ya karena kebetulan aku nggak ketemu ini rooftop untuk area perempuan. Sampai di Masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan Rasulullah Nabi Muhammad. Dede, Mama, Kakadain. Oh iya, jadi jika kalian sudah berwudu dari hotel atau dari rumah terus menuju Masjid Kuba dan sholat di dalam masjid tersebut, maka pahalanya itu setara dengan kalian menjalankan umrah ya. Nah jadi tempat yang kita kunjungi berikutnya yaitu Jabal Uhud. Nah jadi di Bukit Jabal Uhud ini sendiri kita diingatkan untuk mengenang para 70 syuhada yang meninggal saat perang Uhud terjadi guys. Nah bukitnya itu setahu aku dia makin terkikis ya. Jadi dia ukurannya itu sudah lebih rendah sekarang daripada waktu dulu. Mohon maaf aku di sini nggak ke video ya untuk Bukit Jabal Uhudnya. Letaknya tepat di belakang aku guys, yang di atasnya ada banyak manusia itu ya. Dan terakhir sebelum menjelang waktu zuhuran kita diajak ke kebun kurma ya guys untuk beli oleh-oleh. Nah sekedar tips untuk kalian, aku saranin kalau ke kebun kurma ini boleh beli kurmanya aja. Karena untuk harga coklat, kacang Arab dan lain-lain menurut pengalaman aku itu lebih murah kita beli di area bawah hotel ya guys. Harganya bisa 2 kali lipat lebih murah, tapi untuk kurmanya aku akuin di sini enak karena boleh dicoba. Dan pastikan kurma yang kalian beli itu sama dengan contoh yang di atas ya guys. Takutnya pas dibungkus itu berbeda. Dan ini kita udah mau siap-siap sholat maghrib ya guys. Mau ya? Awas kena muka. Awas kena muka. Ini habis sholat maghrib ya, padahal kita rencana mau sampai isyaan di masjid aja. Tapi karena kakak Dain katanya mau pipis dan kuncinya cuman aku yang bawa, jadi otomatis kita berempat harus balik ke hotel. Dede. Receh ya Umi. Kenapa? Kan jadinya gitu. Aduh, Masya Allah. Setelah ke toilet, kita akhirnya balik ke Masjid Nabawi lagi ya guys. Siap-siap buat sholat isya. Ini Dede. Nah kebetulan kali ini kita mau coba makan yang berbeda dari hotel karena udah mulai kangen sama makanan Indonesia. Jadi kita mampir di cafe di samping hotel ini. Nah jadi di cafe ini juga ada jual bakso ya guys, dan kita semua pesan bakso kecuali kakak Dain. Harganya 20 rial. Nih. Video ka? Dan tibalah kita di hari keempat di Madinah. Jadi kita pagi ini diajak jalan-jalan ke Jabal Magnet untuk naik unta. Dan katanya sih mau ngetes juga, katanya di bukit ini saking medan magnetnya kuat itu tanpa nyalain mesin bus itu bisa jalan sendiri. Nah ini kita mau coba naik unta dulu ya guys di sini. Oh iya aku kasih tahu untuk kalian, selain bisa belanja oleh-oleh di bawah lantai dasar hotel tadi yang pasti dengan tawar menawar. Nah beli oleh-oleh di tempat wisata seperti Jabal Magnet, Jabal Uhud atau yang lainnya itu lebih murah ya guys. Nah jadi di sini untuk naik untanya itu biayanya kalau nggak salah sekitar 10 rial per orang. Kakak Dain awalnya nggak berani guys, dia nggak mau naik unta, tapi setelah diajak akhirnya dia berani naik unta, dan dia sama Abi dan aku sendiri.
Oh iya, di Jabal Mahnet ini juga ada yang jualan bakso, harganya sama 20 rial. Bakwan goreng dengan cabai dan es teh harga 5 rial. Yang jual orang Indonesia loh. Kakak Dain juga jajan es krim, dan sebelum zuhur kita udah di Masjid Nabawi. Dan ini adalah suasana di luar Masjid Nabawi setelah zuhur. Aku padahal keluarnya agak lamaan tapi masih tetap ramai ya guys. Dan di musim dingin kali ini panasnya itu emang nggak kerasa dan lebih adem lah ya, meskipun ini cuacanya kelihatan panas. Di situ. Gimana? Boleh. Dan salat maghrib kali ini kita sholatnya di bawah atap yang terbuka ini ya guys. Di mana? Di Nabawi. Terbuka atasnya loh ini loh. Iya. Udah lama bolong tuh Bi. Iya, terbuka atapnya Ya, ternyata. Di rubahnya udah besar, itu udah bolong. Nah, ada menaranya. Banyak orang ngaji loh ini. Untuk kalian yang nyari oleh-oleh sajadah tulis nama, ini harganya 10 rial. Tepat kalian keluar pintu 339 di sebelah kiri, gedung sebelah kiri itu ada kok pasti yang jual sajadah kayak gini. Nah, kalian mampir aja ke sana. Dan di seberang tokonya ini juga ada ATM ya guys. Jadi mudah banget. Dan kebetulan ini adalah malam pertama kami bisa jalan-jalan berdua aja keliling di Madinah. Dan kita mau coba beli ayam karak ekspres ya guys. Katanya sih enak, ayo kita coba dulu ya. Dan ini untuk menunya, dan kita pilih yang harga 40 rial isinya 8 pieces. Dan ternyata ayamnya itu gede-gede banget guys. Harusnya beli satu paket aja udah cukup. Banyak. Hah? Banyak tuh. 2 pack kah? Iya. Karak. Guys, kita coba menu baru. Katanya lebih enak dari awal. Mari kita coba. Dan gak kerasa ternyata hari ini adalah hari terakhir kita full day bisa seharian di kota Madinah. Dan kita mau menikmati suasana di sekitar sini dulu sambil jalan-jalan. Sahla, sama tuh pas kaki. Oh, dicopot. Sahla, Masya Allah, Haji Cici, Haji Cici. Haji Cici. Masya Allah. Dia sedih, dia marah. Masya Allah, Masya Allah. Sini bersihkan dulu nah. Dan nyempetin foto di frame ini juga. Dan difotoin Askar di bawah payung sini. Dan ini suasana selesai sholat maghrib ya. Dan alhamdulillah kita dapat kabar baik bahwa Raudhah udah bisa dikunjungi untuk pertama kalinya pada malam ini setelah renovasi. Dan kita mau janjian guys setelah sholat isya yang perempuan itu mau ke Raudhah. Masya Allah, semoga kali ini kita benar-benar diberi kesempatan untuk berkunjung ke makam Rasulullah. Dan kita berkumpulnya di titik kumpul sini ya guys. Dan suasana Raudhah itu sangat padat. Mau sebelum renovasi ataupun sesudah renovasi itu pasti padat banget. Kalau Raudhahnya padat. Alhamdulillah ternyata Allah tetap beri kita kesempatan bisa berkunjung ke makam Rasulullah meskipun di malam terakhir kita di Madinah, dan semoga kami semua bisa dipanggil lagi ke sini. Amin. Di Raudhah sangat berdesakan, jadi jangan bawa anak bayi ya. Dan ini adalah suasana zuhur kami terakhir sebelum menuju Mekah. Untuk video Mekah berikutnya tonton di video YouTube aku yang lainnya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga informasi dari aku bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel aku biar aku lebih semangat untuk share pengalaman aku ke kalian di channel aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.